Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama agar semakin kita dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita akan buka kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-13 mulai ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat 14. Ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 13 mulai ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, amin untuk firman Tuhan. Dalam kitab Roma ini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa waktunya sudah dekat. Ya. Dikatakan hari sudah gelap itu hampir berganti dengan terang. Artinya sudah hampir siang ya. Waktunya bukan untuk tidur lagi. Waktunya sudah dekat. Dunia ini begitu gelap ya, dengan segala keinginannya. Dunia akan selalu menarik orang pada kegelapan. Orang yang dalam gelap tentu saja kewaspadaannya berkurang ya. Tidak seperti orang yang sedang di dalam terang ataupun dalam siang. Kalau malam ya, kita tahu bahwa kalau malam itu kita cenderung mengantuk, kita cenderung tidak bisa banyak beraktivitas, kita cenderung diam di rumah. Tetapi kalau siang kita ya memiliki kewaspadaan yang lebih, memiliki aktivitas yang lebih. Nah, dunia sekarang ini semakin gelap dan banyak orang ditarik di dalam kegelapan itu, sehingga orang menjadi tidak sadar akan sesuatu yang sedang terjadi. Banyak ya, kalau maling itu kebanyakan malam hari ya. Ya memang ada sih maling siang hari itu ada. Tetapi kebanyakan maling akan mempersiapkan dirinya untuk ya mencuri itu di malam hari, karena dia tahu kalau malam hari itu orang sedang tidak waspada, orang sedang terlelap. Ya. Dunia juga sedang mencuri kehidupan manusia di dalam ketidakwaspadaan. Ya. Orang jadi lupa akan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Orang jadi tidak tahu apa tujuan hidup yang sebenarnya karena sudah dibutakan oleh kegelapan dunia. Ya, kegelapan itu apa? Ya, tadi kita baca di situ dikatakan kegelapan itu sama dengan di situ dituliskan ada kemabukan, pesta pora, ada percabulan dan hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Ya. Nah, kalau semua ini kita rangkum, ya, itu adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan diri sendiri atau keegoisan. Ya. Semua yang dikerjakan untuk
Kepentingan diri sendiri itu akan membawa orang terjerat di dalam dosa. Dosa itu begitu membebani dan merintangi. Kalau kita tinggal di dalam keegoisan, maka segala sesuatu akan kita ukur dengan cara kita sendiri. Kita ukur dengan kehendak kita sendiri. Maka tidak jarang orang zaman sekarang itu tidak lagi mengukur kehidupan dengan firman Tuhan, tetapi dengan apa yang dia anggap benar. Inilah yang semakin manusia. Maka Tuhan katakan, Tuhan menyerahkan mereka dengan pikiran-pikiran mereka yang sesat, yang jahat, yang penuh dosa. Karena mereka tidak lagi menjadikan firman Tuhan itu dasar kehidupan, tetapi kehendaknya sendiri. Nah, kalau kita juga lihat dunia zaman sekarang begitu nyeleneh ya. Kalau firman Tuhan katakan Tuhan tuh ciptakan manusia tuh hanya 2 jenis, lelaki dan perempuan. Nah, sekarang ada jenis yang lain. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, tetapi mereka menganggap itu benar. Itu adalah kebenaran bagi mereka sendiri. Tetapi kebenaran yang sejati adalah harus kita lihat di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, orang mabuk itu pasti satu, lepas kontrol. Karena apa? Tidak sadar ya. Dulu tetangga saya itu ya pernah mabuk ya. Saya itu ya ketawa tapi ya kasihan ya. Jadi mereka tuh mabuk di malam hari sampai dini hari. Nah, waktunya untuk pulang semua, ada yang dicari istrinya, ada yang macam-macam. Itu sampai di tengah jalan itu ada yang deleming, ada yang, nah itu yang saya lucu itu. Di samping rumah saya waktu itu ada yang mabuk itu bawa motor. Akhirnya apa? Jatuh. Jatuh itu sudah berapa jam itu dia tendangi motornya sendiri. Ya sambil mengumpat itu ditendangi motornya sendiri itu lama sekali. Ya, kasihan juga, tapi kalau saya deket-deket nanti malah saya ditendang juga. Artinya dia tidak bisa kontrol dirinya sendiri. Nah, lalu pesta pora juga adalah kegiatan-kegiatan yang mengedepankan kenikmatan jasmani ya. Kalau kita lihat ya, pesta pora itu pasti mereka lupa hal yang rohani, tidak akan memikirkan hal yang rohani, tetapi apa yang dipikirkan yaitu adalah rasa puas. Pesta apa misalnya? Pesta pora itu banyak ya. Ya kalau kemarin kita baru dengar ada oknum-oknum polisi yang pesta sabu. Pesta yang mereka adakan sudah tidak lagi ya pasti, apalagi kayak gitu. Tidak akan memikirkan hal yang rohani. Pasti memikirkan hal-hal yang jasmani, yang menyenangkan mereka. Kalau mereka mengkonsumsi sabu, mereka akan merasa happy, mereka akan merasa senang. Jadi mereka akan juga tidak bisa berkoneksi dengan Tuhan. Apalagi dalam keadaan seperti itu, kita yang biasa tidak mabuk aja seringkali bisa lupa dengan Tuhan ya. Artinya dalam artian kita bisa melakukan kesalahan dengan kita tidak mengingat-ingat firman Tuhan. Apalagi ketika berpesta pora. Itu keadaan yang sulit sekali untuk mengerti kehendak Tuhan. Lalu hawa nafsu membuat orang terikat kepada kesenangan yang sementara ya. Banyak ya contoh-contohnya bahwa orang karena hawa nafsu ya banyak melakukan bahkan pembunuhan, bahkan hanya karena menginginkan ponsel dari temannya dia bahkan tega untuk membunuh temannya sendiri. Banyak sekali hawa nafsu membuat kesenangan itu terasa ya, dapat sesuatu, tetapi hasilnya setelah itu membuat orang itu jeblos ke penjara. Orang akan merasakan akibatnya akan lebih parah. Tapi dunia saat ini diwarnai dengan hal itu. Lalu perselisihan. Ya, perselisihan juga disebut di dalam ayat ini tadi. Perselisihan itu membuat kasih itu menjadi dingin ya. Kalau selisih dengan orang tentu saja
itu akan mengabaikan kasih. Tidak mungkin kita sedang berselisih gitu lalu hati kita dipenuhi kasih, tidak. Pasti sebaliknya, orang yang berselisih itu hatinya, kasihnya lumpuh, kasihnya menjadi tidak peka, kasihnya menjadi hilang. Maka Tuhan sampaikan di sini melalui Rasul Paulus di dalam surat Roma ini, hindari perselisihan, karena perselisihan ini akan membuat orang kehilangan kasih ya. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan, bahwa yang terpenting bagi Tuhan atau firman yang kalau dirangkum semuanya itu adalah firman Tuhan itu kasih ya. Maka kasih itu adalah perintah yang paling tinggi. Nah, kalau orang gagal mengasihi berarti kegagalannya itu kegagalan yang sangat parah ya. Kegagalan yang begitu besar. Karena perintah Tuhan yang utama adalah mengasihi. Lalu iri hati maksa di dalam kesombongan diri. Ya, orang yang iri pada tetangganya memiliki ini dan itu, dia berusaha berlomba gimana saya bisa menyamai. Itu akan semakin membawa orang semakin sombong, tidak rendah diri. Padahal Tuhan sungguh benci dengan orang yang sombong, orang yang iri hati, ingin selalu menunjukkan superioritasnya. Orang yang iri hati, mereka juga tidak bisa mengasihi orang lain ya. Lalu apa yang perlu kita lakukan di waktu yang mendesak ini, di waktu yang sudah dekat ini ya? Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah seperti tadi dikatakan di situ, yaitu menanggalkan perbuatan kegelapan. Ya, di situ dikatakan tanggalkanlah perbuatan kegelapan. Ya. Mari kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Ya, kalau kita mendengar kata menanggalkan, kali yang terbersit di pikiran kita adalah kita seperti menanggalkan baju, menanggalkan jubah. Ya. Baju juga bisa melambangkan seperti perbuatan kita ya. Orang bisa dikenali dengan baju yang biasa dia pakai ya. Demikian juga orang bisa dikenali dengan perbuatan-perbuatan yang sering dia lakukan ya. Kalau orang begitu baik, suka memberi, suka ya berbagi ya, tentu orang akan melihat bahwa orang itu orang yang baik ya, orang yang memang perlu dihormati atas kebaikannya itu. Tetapi kalau kita melihat orang ya suka curang, suka ya melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kita juga akan melihat orang itu dari perbuatannya itu. Langsung kita mendefinisikan orang itu, oh orang ini jahat, orang ini jahat. Pakaian juga seperti itu, dan di sini dikatakan firman Tuhan tanggalkan. Berarti kita harus menanggalkan sikap-sikap, sifat-sifat kita, perilaku kita yang tidak baik. Kita menanggalkan baju kita, baju yang sudah kotor, mari kita tanggalkan, diganti baju yang baru. Baju yang baru itu seumpama perbuatan-perbuatan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan ini bukan hal yang mudah ya, tetapi kita harus berusaha melakukannya. Ya, dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kelemahan dosa ya, itu akan membuat kita, jalan kita seperti ada rintangan ya. Padahal kalau orang tadi dikatakan bahwa ini sudah dekat waktunya, seperti orang berlari kalau sudah mau finish, apa yang dikatakan? Harus berlari semakin kencang agar jadi juara. Kalau kita lihat perlombaan itu ya, ada yang sudah mau finish, wah dia akan lari sekencang-kencangnya. Ya, tapi ada cerita lucu, ada orang yang udah merasa menang sebelum finish, ya, dia merasa sudah menang, dia malah selebrasi dulu.
Jadi dia nggak lari kenceng tapi malah dia selebrasi dulu. Akhirnya apa? Dilanggar sama belakangnya. Dia nggak jadi menang. Nah itu bahaya. Kalau kita sudah mendekati waktu yang akhir, kita singkirkan rintangan-rintangan yang bisa membuat kita terhambat. Rintangan-rintangan yang bisa membuat kita tidak melaju kencang. Yaitu dosa ya. Dosa dan beban yang merintangi. Dan kita bisa berlari pada tujuan dengan sangat baik ya. Dan kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baiknya. Di ayat 12 dikatakan hampir siang ya. Ini keadaan yang mendesak di mana dikatakan keselamatan kita semakin dekat. Mari kita tidak bermain-main dengan waktu yang begitu singkat ini. Tidak bermain-main melakukan hal-hal yang tidak perlu ya. Saat ini bukan lagi waktunya untuk tidur nyenyak. Karena kalau dikatakan siang mulai datang itu semua orang pasti bersiap bangun ya. Kalau kita pagi udah mulai dengar suara ayam, suara burung misalnya, udah mulai lihat sinar matahari, itu kita pasti bersiap-siap bangun untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi bukan waktunya untuk tidur, tetapi waktunya untuk apa? Waktunya untuk bekerja. Waktunya untuk bekerja bagi Tuhan. Waktunya kita menjadi berkat. Waktunya kita untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tidak mabuk. Mari kita tidak pesta pora. Orang yang bekerja tidak mungkin dalam keadaan mabuk. Orang yang bekerja kalau dia sedang mabuk pekerjaannya kacau. Orang yang bekerja pasti dia harus dalam keadaan fresh. Kalau tidak ya kacau ya. Maka mari saat ini kita tahu bahwa keadaan semakin sempit ya. Tuhan segera datang. Mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita agar kita bisa bekerja untuk Tuhan. Agar kita bisa berlari pada tujuan dan panggilan Tuhan ya. Dalam Kitab Efesus pasal 4 ayat 21 juga dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Tuhan Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Di situ juga dikatakan mari kita tinggalkan manusia yang lama, karena Tuhan sudah memberikan kita roh yang baru, roh yang dibaharui, jiwa yang baru. Maka mari kita terus berlari ke arah itu. Mari kita tidak berhenti ya. Bagaimana kita bisa menanggalkan perbuatan kegelapan itu? Kita tahu bahwa untuk hidup kudus dan bersih itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ada satu janji firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ingatkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan ya, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau menanggalkan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh di sini dengan huruf besar kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi memang kalau kita ingin menanggalkan pakaian yang kita pakai saat ini di bumi ini, pakaian yang fana, tubuh jasmani kita yang seringkali membebani kita. Paulus juga katakan seringkali itu kita ingin melakukan hal yang baik dan benar, tetapi itu hal yang tidak mudah, itu hal yang juga sulit, hal bertentangan dengan daging kita. Tetapi puji Tuhan, Allah justru memberikan rohnya yang kudus, mengaruniakan rohnya yang kudus untuk memimpin kita. Maka kita tidak perlu takut. Maka
yang perlu kita lakukan tidak kita ragu atau takut, tetapi yang perlu kita lakukan, mari kita mengikuti arahan Roh Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah mengaruniakan Roh yang kudus itu sebagai jaminan. Maka mari kita ikuti arahan Roh Kudus, ya. Dengan bagaimana? Ya, kalau tanya, Mas, Roh Kudus seperti apa? Bu, Roh Kudus seperti apa? Pak, Roh Kudus seperti apa? Ya, Roh Kudus, mari kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu tidak akan pernah mengatakan hal yang berbeda dengan firman Tuhan. Maka mari kita perbanyak baca firman Tuhan, karena Roh Kudus selalu membicarakan hal yang sama dengan firman Tuhan, tidak mungkin berbeda. Lebih lagi ya, kita baca firman Tuhan, maka akan lebih sering ya kita rasakan Tuhan berbicara, mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Di dalam Galatia 5 pasal 16 juga dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, keinginan daging itu yang selalu bertentangan dengan keinginan Roh. Maka Paulus juga katakan selalu kita menginginkan melakukan hal yang baik, tetapi hal yang buruk itu menarik-narik kita. Tetapi di sini dikatakan dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Ya, ini kita perlu belajar, karena memang dalam kehidupan ini tidak serta-merta kita bisa melakukan semuanya itu. Tetapi yang terpenting, mari kita belajar. Mari kita belajar menanggalkan semua yang tidak penting itu dan mengerjakan hal-hal yang penting. Roh Kudus juga roh yang lemah lembut, roh yang tertib ya, roh yang sopan. Ya, tadi dikatakan mari kita hidup sopan ya, dikatakan seperti pada waktu siang. Roh Kudus juga bisa memimpin kita untuk kita bisa hidup sopan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Mari kita tanggalkan. Mari kita tanggalkan semua yang pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang ada dalam kegelapan itu. Mari kita beralih, karena kita juga memang sudah dipindah Tuhan dari gelap kepada terang. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Senjata terang apa yang kita miliki? Kalau Tuhan suruh kita memakai perlengkapan senjata terang, ya. Apa itu perlengkapan senjata terang? Nah, di situ dikatakan kalau kita lihat dalam ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, jadi perlengkapan senjata terang kita anak-anak Tuhan yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kita, juru selamat kita. Itu adalah perlengkapan senjata kita. Perlengkapan senjata terang kita. Tuhanlah senjata ampuh yang kita miliki untuk melawan kegelapan. Ya, karena sudah terbukti Tuhan menang melawan maut. Tuhan menang melawan dosa yang merupakan kegelapan yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Ya. Lalu mungkin kita akan bertanya, yang dimaksud dengan mengenakan Tuhan. Ya, kalau kita lihat ya, mengenakan Tuhan Yesus Kristus itu seperti apa? Nah, di sini saya mau katakan, ketika kita meniru pola kehidupan Tuhan, kita memakai prinsip-prinsip Tuhan, ketika kita perintah-perintah Tuhan dan menjadi seperti Dia. Nah, itulah dikatakan bahwa kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang pertama yaitu pola kehidupan. Ya, memang pola kehidupan Tuhan itu banyak ya, tapi kita pelajari satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pola kehidupan ketaatan. Ya, pola kehidupan adalah pola kehidupan ketaatan. Tuhan menundukkan diri kepada Bapa. Tuhan Yesus menundukkan
diri kepada kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Ya, kita ambil contoh saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus akan menghadapi akhir hidupnya sebagai pribadi akan menebus dosa. Sulit dan berat. Nah, waktu di Taman Getsemani kan Tuhan, kalau cawan ini bisa lalu daripadaku, ya, bisa lalu daripadaku. Lalu Tuhan berdoa lagi, Tuhan, kalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku. Nah, dan Tuhan di situ bercucuran, ya, keringatnya bercampur darah. Itu menunjukkan satu ketakutan yang sangat, ya. Tetapi di dalam ketakutan dan di dalam kelemahan, Tuhan menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Dia taat sampai mati. Bahkan sejak perjanjian lama sudah dikatakan bahwa penebus kita adalah penebus yang taat sampai mati. Taat sampai mati di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi pola kehidupan Tuhan Yesus adalah yang bisa kita pelajari adalah pola ketaatan. Mari kalau kita mau mengenakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, berarti kita harus belajar yang namanya taat. Wah, taat ini satu kata yang singkat tetapi sangat tidak mudah untuk kita kerjaan. Ya, Bapak Pendeta Markus pernah ya membahas tentang kata taat. Taat itu dibalik dari depan dan belakang, ya taat. Dari depan dibaca taat, dari belakang taat. Artinya ya tidak ada alasan. Nah, itu sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Karena memang untuk taat itu bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi kita di dalam ketaatan. Maka mari kita juga mencontoh Tuhan Yesus, meniru pola kehidupan Yesus, memakai Tuhan Yesus menjadi senjata bagi kita di dalam kita menghadapi kehidupan untuk kita bisa taat, melakukan hal-hal sesuai kehendak Bapa, ya. Pola kehidupan taatnya. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, ya, sebab aku telah turun surga bukan untuk melakukan, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi semua yang dikerjakan Tuhan Yesus itu bukan kehendak Tuhan Yesus sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tuhan sudah memberi contoh ketaatan bagi kita. Nah, seringkali juga dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan tempat ini, Pak Gembala, Pak Sadra, Pak Pendeta Sadra, Pak Pendeta Naftali dan yang lainnya, bahwa kita ini Kristus-Kristus kecil, ya. Kristus-Kristus kecil. Maka mari kita meniru kehidupan pola Tuhan Yesus Kristus sebagai pola kehidupan kita. Nah, apakah kita sudah belajar taat? Nah, itu yang jadi perenungan kita semua. Maka mari kita diingatkan kembali pada Tuhan, mari kita belajar taat. Ya, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan. Kita percaya Tuhan menolong kita. Lalu yang kedua, prinsip apa lagi? Prinsip yang dilakukan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus tidak lepas dari firman. Ya. Bagaimana kita tahu, ya? Kita lihat ya di dalam Matius pasal 4 ayat 4, di situ di mana Tuhan Yesus sedang dicobai oleh iblis, ya. Tuhan Yesus sedang dicobai iblis, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, ya. Untuk melakukan kehendak iblis, ya. Tuhan tidak mau. Tuhan katakan dalam Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Jadi prinsip yang kita bisa lakukan adalah juga kita tidak lepas dari memperkatakan firman Tuhan, memakai firman Tuhan di dalam kita menghadapi sesuatu. Mungkin kita bingung, kita khawatir, kita susah, ya. Bisa kan kita bingung. Kalau kita menghadapi dalam pekerjaan, kok ini gimana ini cara menyelesaikannya, itu berarti bingung. Nah, kita bisa memakai firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan yang kita baca. Ketika kita takut, ya, bisa kan kita takut? Ya, gimana nggak takut? Kita menghadapi hal-hal yang berbahaya misalnya dalam kehidupan kita. Tentu saja kita takut.
Tetapi mari kita juga perkatakan seperti Tuhan Yesus perkatakan firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan katakan, ya, tenanglah sebab aku ini Allahmu. Ya mari kita perkatakan itu dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut, kita kuat, kita bisa menghadapi semuanya itu. Nah, lalu yang ketiga ya, ada prinsip lagi, yaitu prinsip yang namanya prinsip kasih. Nah, Tuhan selalu bertindak melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Ya. Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Bukan Tuhan hanya bisa mengasihi, tetapi pribadinya sendiri. Yang namanya Allah adalah kasih. Berarti ya Allah itu sendiri kasih. Maka segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu semuanya dasarnya adalah kasih. Tuhan selalu digerakkan oleh kasih. Ketika Tuhan melihat orang buta, Dia berbelas kasihan. Ketika Ia melihat orang yang sakit kusta, Ia berbelas kasihan. Ketika Tuhan melihat orang sakit, orang yang tidak berdaya, orang kerasukan setan, Ia memiliki belas kasihan. Ia menyembuhkan, Ia menyelamatkan, Ia membebaskan. Prinsip dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah prinsip kasih. Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Kalau kita melakukan kasih, kita sedang mengenakan Kristus dalam hidup kita. Tadi dikatakan bahwa Tuhan sendiri adalah kasih. Nah, ketika kita mengasihi orang, ketika kita melakukan perbuatan kasih, berarti kita sedang memakai kasih. Berarti kita sedang mempergunakan kasih sebagai senjata kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, inilah yang luar biasa yang perlu kita kerjakan ya. Kasih itu banyak sekali ya. Dikatakan kasih itu sabar, murah hati, ya lemah lembut, tidak memegahkan diri, dan banyak lagi. Mari kita melakukan hal itu, prinsip-prinsip itu, agar kita dikatakan orang yang mengenakan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini luar biasa. Maka mari kita terus ingat ya kan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, ini bukan hal yang mudah ini. Bukan hal yang mudah. Kalau kita melakukan sesuatu juga, mari kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika kita makan, dalam nama Tuhan Yesus saya mau maem. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau makan. Tetapi mari dalam semua hal kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Saya terus terang ya, secara pribadi juga sering lupa. Mau melakukan segala sesuatu harusnya dalam nama Tuhan Yesus, tapi lupa juga. Nah, tapi ya firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali. Mari kita lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sedang mempergunakan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan Tuhan adalah senjata terang kita. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali akan hal-hal yang harus kita lakukan di saat yang sudah dekat ini. Tuhan sudah dekat, Tuhan ingin membawa kita di dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi mari kita tidak menjadi orang yang tidur. Kita tidak menjadi orang yang terlelap, yang tidak sadar. Mari kita akan bangkit bekerja bagi Tuhan. Bersinar dengan cara kita masing-masing yang diberi talenta Tuhan. Yang di beberapa waktu kemarin saya contohkan Deborah yang memakai talentanya untuk memberkati orang, untuk mengasihi orang. Tuhan bisa memakai setiap talenta kita masing-masing untuk bekerja bagi Tuhan. Ya puji Tuhan.